dari kurikulum 84, 75, 84, KTSP, Perintisan KBK, bahkan sampai K13, SMA Negeri Banjarbaru selalu menjadi salah satu sekolah yang pertama ditunjuk untuk melaksanakannya. Nah, itu SMA 2. Nah, untuk saat ini kurikulum yang diberlakukan di SMA Negeri 2 Banjarbaru adalah kurikulum 2013 atau yang sering diistilahkan dengan K13. Meskipun kurikulum 2013 ini sudah dilaksanakan sejak awal digulirkannya, yaitu pada tahun 2013 karena sesuai dengan tahunnya, karena sebelumnya ada kurikulum 2006, kurikulum KTSP, rintisan KBK, dan yang terakhir adalah K13. Tapi secara spesifik kurikulum masing-masing sekolah itu sebenarnya berbeda-beda. Perbedaannya adalah di strukturnya. Struktur di sini dalam arti mata pelajaran dan juga pemberian alokasi waktunya. Ini yang berlaku di SMA Negeri 2 Banjarbaru seperti ini. Jadi kalau jumlah kelasnya di SMA Negeri Banjarbaru itu secara paralel kita memiliki 30 rombongan belajar. Masing-masing tingkat itu terdiri dari 6 program MIPA dan 4 program IPS. Jadi sini sekolah sudah menetapkan sebuah kebijakan untuk selalu menerapkan jumlah rombel di masing-masing tingkat itu komposisinya seperti apa. Sehingga dari sini diharapkan kalian memiliki pemahaman bahwa kita tidak bisa memaksakan sebuah kehendak, sebuah keinginan kalau memang penetapan itu tidak sesuai dengan ketentuan. Oke, saya akan bercerita sedikit bagaimana seorang anak bisa masuk ke program IPA atau bagaimana seorang anak bisa masuk ke program IPS. Itu ada ketentuannya. Ada dasar penetapannya. Memang yang menjadi acuan utama adalah minat dan bakat dari si siswa itu sendiri. Itu yang menjadi acuannya. Tapi keinginan saja tentu tidak cukup tanpa didukung dengan kemampuan dan fasilitas-fasilitas yang lain. Mau saja tidak cukup, ingin saja tidak cukup. Apa faktor pendukung yang diperlukan agar seorang anak mampu dan bisa masuk dalam suatu program tertentu? Apa nggak ada, Pak? Mungkin ada pertanyaan, apa nggak ada, Pak, program lain? Untuk di SMA Negeri 2 Banjarbaru tidak ada. Sebenarnya di K13 atau kurikulum 2013 itu ada program keagamaan, juga ada program bahasa. Tapi SMA 2 hanya mengambil 2 program, yaitu MIPA atau Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS. Nah, kembali ke persyaratan yang saya sampaikan pertama tadi, apa yang diperlukan? Tentu yang namanya peminatan dan bakat adalah bakat kamu sendiri, kemampuan kamu sendiri. Jadi kemampuan seorang siswa juga bisa saat menentukan apakah siswa itu nantinya akan bisa atau tidak masuk dalam program peminatan tertentu.
Kemampuan kamu dilihat dari mana? Kemampuan siswa dilihat dari mana? Tentu kemampuan siswa dilihatnya adalah dari nilai. Kemampuan dasar kamu, intek kamu dilihat dari nilai yang sudah kamu capai pada waktu kalian atau kamu menempuh pendidikan di jenjang sebelumnya. Jenjang sebelumnya kamu masuk ke sini di mana ya? SMP. Kamu di SMP punya rapor, punya nilai SKL. Itu yang dijadikan acuan untuk menetapkan apakah seorang siswa ini lebih cocok di program IPA atau lebih cocok di program IPS. Nah, gitu. Berarti sudah dua, keinginan disesuaikan dengan kemampuan, ditambah lagi kemarin baru saja kamu juga melaksanakannya, mengikutinya. Apa? Hari Senin pagi kamu mengikuti tes apa? Tes psikologi. Itu untuk menentukan minat dan bakat kamu. Nah, jadi ada 3 hal untuk menetapkan apakah seorang siswa bisa atau tidak mengikuti maaf. Oh iya, tadi saya barusan ada pimpinan, tapi alhamdulillah kayaknya pimpinan berkenan kita kan ada di sekolah, ada siangnya, misalkan ada di mana? Masih ada kegiatan nih, Oke, kalau gitu gini aja, nanti datang aja ke sekolah, nanti bilang aja sama orang yang ada di sekolah itu mau ketemu dengan Uji, sudah janji dengan Pak Aryono. Buat tata usaha, nanti saya cerita aja sama beliau bahwa sudah komunikasi dengan Pak Aryono, nanti sudah telepon, dulu ketemu sama ibu gitu. Oke, sama-sama. Oke, maaf ya, ada sedikit gangguan. Sampai di mana tadi? Nah, tes psikologi. Jadi itu adalah salah satu langkah sekolah untuk mengetahui bakat apa, bakat terpendam apa, kemampuan terpendam apa yang ada pada diri individu masing-masing siswa. Memang tidak kita pungkiri bahwa anak punya cita-cita yang barangkali dia tidak menyadarinya. Demikian juga dengan orang tuanya. Jadi dari beberapa pengalaman yang sudah kita jalani, siswa lebih suka memaksakan diri dan memaksakan kehendak padahal itu belum sesuai dengan kemampuan dasar yang dimilikinya. Sehingga hal itu nanti sering akan membuat repot. Sekolah sudah mengambil langkah antisipasi. Keinginan kamu sudah diakomodir. Keinginan kamu sudah dicari informasinya. Kemampuan kamu sudah diminta datanya. Masih ditambah dengan tes
untuk meyakinkan. Tapi kadang-kadang masih tidak menyadari betapa pentingnya kemampuan dasar yang kalian miliki untuk dikembangkan. Memang barangkali akibat pergaulan, akibat pertemanan, akibat keadaan sosial, ekonomi di lingkungannya, bakat terpendam itu tidak menonjol, belum muncul, belum kelihatan. Tapi dengan seiringnya waktu, pasti itu nanti akan mengarah ke sana sebenarnya. Cuma barangkali karena pergaulan kamu, lingkungan sekitar kamu yang kurang mendukung berkembangnya bakat yang kamu miliki. Kadang-kadang bakat yang kamu miliki itu tanpa kamu sadari dan tanpa kamu diketahui oleh orang tua kamu, sehingga dia tidak nampak. Yang nampak adalah aktivitas yang kamu senangi, kegiatan-kegiatan yang kamu senangi, yang barangkali sifatnya itu temporer, jadi sesaat. Nah, untuk itulah tolong nanti dipahami bahwa sekolah punya kepentingan, kamu punya kepentingan, kamu punya kemampuan, kamu punya bakat. Tolong nanti dipikirkan betul-betul, karena hari Kamis nanti kita sudah akan membagi kelas. Komposisi kelas kita harga mati 64. Tidak bisa ditawar-tawar. Jumlah siswa masing-masing rombel itu variatif. Sebenarnya amanah dari K13 itu antara 24 sampai 32. Tapi kemudian Dinas Pendidikan Provinsi tidak mengikuti aturan itu. Dia menetapkan jumlah siswa minimal 30, maksimal 36. Kenapa demikian? Nah, ini situasi dan kondisi lagi yang memaksa kita seperti itu. Aturan sudah dibuat, tapi karena ada situasi dan kondisi tertentu, biasanya kemudian disesuaikan. Kalau hanya 32 diterima, 30 diisi, maka banyak sekali siswa-siswa yang tidak mendapatkan sekolah. Itu alasannya orang tua. Padahal sekolah swasta banyak. Tidak harus ke negeri, karena sudah ada ketentuan, sudah ada kriteria untuk masuk sekolah tertentu, terutama yang negeri. Masyarakat harusnya paham, stakeholder harus yang menyadari bahwa partisipasi masyarakat itu tetap harus dipelihara dan dipertahankan, sehingga jangan sampai nanti sekolah-sekolah swasta mati karena semuanya pengen sekolah ke negeri. Itu tetap harus dipelihara, itu harus tetap dilindungi dan diayomi, sehingga partisipasi masyarakat selalu terjaga. Nah, itu tadi sekilas bagaimana tentang penetapan program peminatan yang ada di sekolah kita. Baik, untuk selanjutnya dalam struktur kurikulum, masing-masing program itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Nah, itu kalau kamu lihat di tayangan kelas 10 program IPA, apa saja mata pelajarannya. Dalam K13 secara umum mata pelajaran itu dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Itu ada di papan slide itu. Yang pertama adalah kelompok umum mata pelajaran wajib. Itu yang terdiri dari, bisa terbaca nggak dari belakang?
imut-imut harusnya yang gede yang di atas ini, cuma kabelnya putus, harus yang kemarin disiapin. Terdiri dari mata pelajaran kelompok wajib itu ada pendidikan agama dan budi pekerti, itu sebenarnya lengkapnya. Kemudian pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan olahraga, kesegaran dan kesegaran jasmani, serta kesehatan, kemudian prakarya atau kewirausahaan. Itu adalah kelompok yang pertama. Di kelompok kedua adalah kelompok mata pelajaran peminatan. Itu ada tergantung dari programnya. Kalau program MIPA, maka ada 4 mata pelajaran pokok di situ. Ada matematika, biologi, fisika, kimia. Ini tentunya bagi siswa semuanya nih mata pelajarannya di situ. Kalau orang sudah mendengar matematika, fisika gitu udah bergetar duluan. Sedangkan di kelompok IPS, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Itu adalah di program kelompok peminatannya. Selain itu juga ada satu lagi kelompok yang lain, yaitu kelompok lintas minat, dan aslinya dulu ada lintas minat dan pendalaman minat. Dan itu tergantung dari programnya juga. Untuk kelompok MIPA, ya lintas minatnya karena lintas itu kan nyebrang gitu kan. Bahasa seharian namanya lintas itu di lain daerah atau lain wilayah. Melintasi berarti melewati. Ya berarti dia memang kalau yang MIPA ya lintasnya ke IPS. Kalau yang IPS lintasnya ke MIPA. Nah, dulu ada satu lagi program namanya pendalaman minat. Nah, pendalaman minat ini adalah yang seprogram. MIPA ya mendalami yang di MIPA. Cuman ketentuannya adalah pendalaman minat ini kita harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang bersedia menjadi afiliasinya atau induknya, induk semangnya, ibu angkatnya. Di mana ketentuannya adalah manakala seorang siswa sudah mengambil pendalaman minat mata kuliah atau mata pelajaran tertentu, maka dia nantinya di perguruan tinggi akan mendapatkan hak istimewa untuk tidak mengikuti mata pelajaran atau mata kuliah yang dimaksud. Nah, ini rupanya kendalanya di situ. Ternyata pada waktu kurikulum itu dirancang, pemikiran belum sampai ke sana, tidak membuat MOU, tidak membuat kerjasama dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi akhirnya punya kekhawatiran tertentu sehingga program itu tidak bisa dilaksanakan. Karena mungkin nanti dosennya jadi nganggur gitu kali lah. Jadi pendalaman minat tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya yang dijalankan adalah lintas minat, di mana lintas minat itu adalah minor. Kalau di perguruan tinggi dulu ada mayor, ada minor. Misalnya ngambil programnya, kalau yang di mata pelajaran matematika, tapi minornya bahasa Inggris gitu, bisa. Jadi artinya mata pelajaran tambahannya. Kalau tidak bisa mengajar matematika, ya bisa aja nanti mengajar bahasa Inggris. Nah, itu lintas minatnya seperti itu. Nah, lintas minat itu memang menyeberang dari program yang dipilihnya. Gunanya apa? Agar sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di tengah perjalanan, maka si anak juga punya bekal di bidang yang lainnya. Ini bukan berarti kemudian kamu bisa leluasa pelin-pelan
Kemarin sudah milih MIPA, kemudian nanti kelas 2 milih IPS, kelas 3 balik ke IPA lagi. Bukan begitu polanya. Kurikulum memberikan kesempatan, sekolah memberikan kesempatan perpindahan program pemilihan akibat adanya ketidakmampuan dari seorang siswa mengikuti di program tertentu itu maksimal 2 sampai 3 bulan pertama. Jadi diberikan adaptasi segitu. Apakah kesempatan itu selalu bisa dipergunakan oleh seorang siswa? Jelas tidak. Tidak segampang itu untuk mengabulkan keinginan seorang siswa untuk pindah jurusan. Kenapa? Karena sekolah punya kepentingan. Program 6 MIPA 4 IPS ini tidak bisa ditawar. Jangan sampai sekolahnya ini bubar akibat ulah dari siswa atau mungkin sebagian orang tua yang memaksakan kehendak yang tidak sesuai dengan keinginannya yang pertama. Gonta ganti, nanti bulan ini pindah MIPA, bulan berikutnya pindah lagi IPS, kan ada 3 bulan. Berikutnya lagi gak cocok lagi, berkelahi dengan temannya, pindah lagi programnya. Kacau nanti jadinya sekolah kayak gitu. Nah jadi kayak gini, saya sudah memiliki data, menginput data, pilihan kamu apa, bagaimana dengan nilai-nilai kamu yang kamu miliki selama ini, itu sudah saya buat dalam bentuk database. Nanti akan dikomparasi dengan hasil psikotesnya. Kalau sudah seperti itu, maka itu harganya setengah mati sudah. Agak susah berubah kondisi itu. Karena begitu dirubah satu kelas saja, maka kelas lain akan bergoyang. Kok bergoyang? Keadaannya menjadi goyang, bukan bergoyang. Berjalan itu lagu dangdut nanti. Nah jadi itu tolong dipahami dan informasi ini disebarluaskan kepada teman-temannya. Nah yang berikutnya, dari seluruh mapel itu nanti akan didistribusikan ke masing-masing pengajar, ke masing-masing guru, sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditetapkan dalam struktur kurikulum. Penetapan alokasi waktu ini juga tidak sembarangan, tidak semau duit gitu. Jadi kenapa agama 3 seluruh tingkat, PPKN 2, bahasa Indonesia 4, matematika wajib 4 dan seterusnya ini ada juga dasarnya. Karena itu ada di lampiran peraturan menteri. Tidak asal-asalan. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian situasi dan kondisi yang berkembang saat ini itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan struktur kurikulum yang ada dari seluruh sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Ini yang membuat agak rumit. Struktur kurikulum yang sudah dirancang, yang sudah dicanangkan akibat adanya pandemi COVID-19 ini kemudian tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Sebenarnya sudah kita susun, sudah kita atur penjadwalan bagaimana. Nah ini, kalau kamu lihat. Nah di sini ada, sudah jadwal sudah ada. Nah ini,
Ini berasal dari penjadwalan yang, nah ini mula-mula. Kondisinya kayak gini mula-mula. Ini dalam kondisi normal, jadwal yang berlaku seperti ini. Ini dari seluruh kelas dan seluruh mata pelajaran. Kalau dijabarkan kemudian diprotoli satu persatu, diprotoli itu bahasa Indonesianya apa? Dilepas ya? Ya, dilepas, dicopot satu persatu per kelas jadinya seperti ini. MIPA 2, 3, nah ini. Kalau dilepasi lagi berdasarkan guru, nah masing-masing guru ada. Ini kegiatan pramuka, harusnya ada di hari Jumat. Oh ini yang daring, jangan dulu, yang ini aja dulu, ini yang, ya, nih. Jadi hari Senin ada upacara, hari Jumat ada sholat Jumat, hari Jumat pagi ada Jumat bersih, sehat dan iman, kelas 10 sorenya ada pramuka, nah begitu. Harusnya begini kondisi kita, yang dijalankan harusnya ini. Kemudian kalau kita mau lihat per gurunya, nah ini ada masing-masing guru ngajarnya hari apa. Nah, sudah tersusun sedemikian rupa. Kenapa ini juga harus kita susun dan kita siapin? Ya karena siapa tahu besok corona hilang gitu kan. Kita sudah harus belajar dengan struktur kurikulum yang sesuai ini. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, akibat adanya pandemi yang melanda wilayah, bukan hanya wilayah kita sebenarnya ya, Indonesia bahkan dunia. Kemudian struktur kurikulum ini dibuat simpel dan sederhana. Kenapa? Karena guru tidak bisa bertatap muka. Siswa tidak boleh hadir semua di sekolah. Itu nanti menimbulkan kerumunan, kemudian yang menginstruksikan jadi tersangka. Repot. Enggak ada orang tua. Saya mohon maaf. Saya sebagai guru bertanya, kenapa harus pendidikan yang dikorbankan? Kenapa hanya pendidikan yang diperketat? Kalian kalau sore suka jalan-jalan, yang suka jalan-jalan masih melihat kafe buka sampai jam 10 malam. Mall buka sampai jam 10 malam. Toko-toko, warung buka. Kenapa pendidikan gak boleh dibuka? Kan bisa daring Pak, kalau di kafe gak bisa daring, ya juga sih. Di kafe masa minum kopi daring gitu Pak. Alasannya pendidikan bisa dilakukan dengan daring, bisa dilakukan dengan dari rumah masing-masing menggunakan fasilitas internet. Ya boleh lah, tidak apa-apa. Baiklah, saya lanjutkan. Nanti saya mengkritik kebijakan malah dapat sanksi ya. Yang berikutnya adalah kemudian bagaimana? Nah, kemudian jadwal dirubah, disusun berubah jadwalnya. Yang mula-mula ini tadi tidak bisa berjalan, kemudian kita pakai yang ini. Nah, ini. Jadi tanpa memandang struktur kurikulum, dengan tetap memperhatikan mata pelajaran dari seluruh
tingkatan dan program kemudian diberi jatah 1 jam. Jadi yang mula-mula di struktur kurikulum sesuai lampiran permen itu 3 jam, 4 jam, ya udah pokoknya 1 jam. Dan pembelajarannya ini dilakukan dengan cara daring. Jadi sehari kita akan belajar nanti 4 jam. Jam 8 sampai 9. Mungkin nanti ada jeda 15 menit atau tidak usah ada jeda dulu, jam 9 sampai jam 10. Kemudian baru ada jeda 30 menit karena kita rencanakan tatap muka terbatas. SMA Negeri 2 Banjarbaru adalah satu-satunya SMA di Kota Banjarbaru yang akan menjadi sekolah percontohan PTN. Itu sudah ada keputusannya dari Kepala Dinas Pendidikan. Tergantung situasi dan kondisi, apakah nanti 50%, apakah 30%, atau 25%. Maka sekolah juga harus sudah mempersiapkan diri. Kalau saya buat 4 jam per hari, ini jam 10, jam 8 sampai jam setengah 12 kita sudah pulang. Masing-masing pelajaran 1 jam tanpa memandang jumlah jam yang ada di struktur kurikulum. Ini semuanya 1 jam ini. Kita akan belajar kelas 10 mulai hari Senin sampai hari Kamis. Hari Jumatnya ada rencana Jumat Sehat Bersih Iman nanti kalau yang disetujui oleh Kepala Dinas. Jadi kalau boleh nanti kita PTM, ini rencana tatap muka. Hari Jumat itu nanti kita di struktur kurikulum kita ada namanya Jumat Sehat, Jumat Bersih, dan Jumat Iman. Apa itu Jumat Iman? Jumat Iman adalah kegiatan penambahan imtak kita. Kadar imtak kita berarti fokusnya ada di masjid atau langgar. Kita punya langgar yang sudah, kita punya musola yang sudah disulap menjadi masjid ini. Fokus di sana. Rencana saya nanti tiap kelas diambil 5 orang bergiliran. Jumat ini 5 orang, Jumat berikutnya 5 orang. Wali kelas nantinya akan ngatur siapa-siapa yang hadir pada Jumat pertama, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga kalau total ada 10 kelas berarti di musola nanti akan terkumpul sekitar 50 orang. Enggak terlalu banyak. Masih di bawah standar. Di situ akan memperdalam kegiatan, akan memperdalam keimanan kita. Saya coba berapa ini? Habisnya masih banyak yang belum disampaikan. Gak boleh nih nambah. Bayar berapa kalau nambah? Enggak lah. Oh ada satu pertanyaan. Ya. Saya dikit tambahkan dikit ya. Oke. Yang berikutnya adalah Jumat Bersih. Bersih ya kita berkenaan dengan kebersihan. Jadi nanti masing-masing kelas terserah wali kelas mendapatkan 5 atau 7 orang tiap hari Jumat bergiliran untuk membersihkan kelasnya masing-masing dan lingkungan sekitarnya. Ini setahun gak dihuni, ini banyak hantunya ini sudah semadanya. 2 tahun sudah ya. Hampir 2 tahun. Kalau tidak dihuni jadi rumah tua itu kelasnya. Maka sesekali kita harus bersihkan, kita harus datangi, kita harus ilangi, kita rawat, kita pelihara. Hari Jumat. Jumat bersih berarti kita membersihkan lingkungan kelas dan sekitarnya. Kemudian ada satu lagi namanya nanti Jumat Sehat. Itu untuk menambah kadar kesehatan imun kita. Areanya adalah lapangan upacara yang depan itu kita akan senam di situ. Senam kejegaran Jamani. Jumlahnya berapa? Ya masing-masing kelas diambil 5. Berarti ada 50 orang. Senam di situ, kejam aerobik di situ, enggak apa-apa. Menambah imun dan kekebalan tubuh kita.
Nah, itu rencananya ada di Jumat Sehat. Nah, ini adalah jadwal yang akan kita pergunakan. Kemudian siapa yang harus datang di pembelajaran ini juga sudah kita siapin. Kita mau pakai yang shift kah? Kita mau pakai apa? Nah, ini. Kalau shiftnya nanti 50%, berarti bergiliran. Anggap saja mulai tanggal 19 itu kelas 10 dulu yang masuk. Hanya 50%, berarti sekitar 180 orang atau 175. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam 10 kelas. Jadi satu kelas hanya sekitar 17 sampai 18 orang. Prokes harus tetap dijalankan. Hari Selasanya nanti kelas 11 yang masuk, 10 kelas lagi, sekitar 170 juga. Nah, hari Rabunya kembali 12. Kamisnya kembali kelas 10. Begitu dan sekarang muter. Hari Jumat ada 3 kegiatan. Ini adalah alternatif pertama. Bisa jadi nanti kita gunakan alternatif kedua. Ini mana yang disetujui? Lu sama. Ini. Nah, hilang tadi berarti sebentar. Tak carinya lagi. Ini laptopnya kebanyakan isi. Oh, yang ini. Ya, ini. Ini yang gunakan shift. Jadi mulai jam 8 sampai jam 10 itu adalah shift pertama. Kelas 10 dulu masuk. Jeda 30 menit. Nanti ganti siswanya. Yang kelas 10 pulang. Nah, ini yang hadir berapa persen? Diperkirakan juga sekitar 50%. 50%-nya bagaimana Pak? 50%-nya belajar di rumah dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kelas yang lain Pak, yang pada waktu kelas 10 masuk, kelas 11, 12 kan tidak masuk. Belajar daring di rumah menggunakan aplikasi Google Class, Google Meet. Repot. Yang lebih repot lagi adalah gurunya. Selain menghadapi yang tatap muka, gurunya juga harus menghadapi yang belajar di rumah. Jadi di luar sana banyak yang iri guru sekarang nyaman ya nganggur kerja di rumah, gak ngapa-ngapain, dapat gaji, makan gaji buta. Sesungguhnya itu yang kita lakukan. Ini kalau kita pakai shift seperti ini kondisinya. Hari Jumat juga kembali ada Jumat itu. Cuma ya kemudian rencana dan rancangan ini pun ternyata belum mendapat ridho kayaknya. Setelah bulan puasa, kondisi dan keadaan Kota Banjarbaru dari pengumuman Diskominfo ada penurunan yang sangat signifikan. Tiap hari penambahannya tidak lebih dari 10, ya ada 5, 3 se-Kota Banjarbaru. Begitu Lebaran selesai, jarak seminggu 2 minggu, kondisi kembali mengkhawatirkan. Begitu kita akan masuk kemarin tanggal 28 sampai 30 kita PPDB, tanggal 2 pengumuman, 7 sampai 5 daftar ulang. Itu kondisinya masih agak normal. Di Jawa dan Bali gonjang-ganjing. Ada PPKM, ada PPKM ya, ada PPKM darurat. Kita masih santai-santai.
Begitu tanggal 11 saya baca di grup Kominfo, di Kota Banjarbaru ada penambahan sebanyak 82 kasus. Itu tanggal 11. Tanggal 12 kemarin 53. Hari ini kita nggak tahu. Nah, melihat gelagat yang seperti ini, artinya ada kemungkinan PTM akan tertunda untuk sementara waktu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bahkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah-sekolah lain barangkali tidak dilaksanakan atau dilaksanakan secara daring atau bagaimana kita nggak tahu. Nah, itu adalah keadaan, situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Bagaimana kita akan menjalankan kurikulum yang ada di sekolah ini sudah sedikit banyak saya sampaikan kepada kalian. Bagaimana kalian bisa memilih program sudah terjadi dan sudah berjalan. Tolong apa yang saya sampaikan tadi diperhatikan betul-betul, dijadikan bahan renungan, jangan terbiasa memaksakan kehendak. Karena faktor suka tidak suka, like dislike yang sifatnya sementara atau temporer. Apa yang tidak kamu senangi itu barangkali yang memang terbaik bagi kamu, dan apa yang kamu senangi mungkin sesungguhnya bukan yang baik bagi diri kamu. Yang agama Islam pasti tahu hal itu. Oke, katanya saya hanya sampai jam berapa tadi? Ini sudah lewat 10 menit. Bayar berapa? Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan biar dipandu Mbak sama Masnya, silahkan. Saya tunggu beberapa saat untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya bisa tunjuk tangan. Sebentar aja saya coba tanya. Ada? Terima kasih untuk materi dari Pak Haryono. Siswa boleh berdiri dulu sebentar. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terima salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima salam dari kami yang ingin maju bersama.